Oke, sekarang kita masuk ke video ketiga. Video ketiga, saya akan membahas tentang good at semantics, merging segments, sama reasoning. Oke, tiga hal ini adalah hal yang paling penting dalam transkripsi karena apa? Kita itu selain harus sesuai dengan peraturan guidelines-nya, kita harus mempunyai komprehensi bahasa yang bagus. Gitu. Jadi, biar tidak begitu overwhelm atau tidak begitu susah, kita harus mengetahui dulu tentang good at semantics. Seperti yang saya bahas di video pertama, semantics itu kan kita itu harus membuat kalimat yang susunannya itu pas gitu kan kalimatnya. Nah, good at semantics berarti kita harus tahu kalimat itu yang di dalam segmentasi, ini ya saya lihatkan ya. Kalimat yang di dalam segmentasi ini, itu dia itu sudah bagus atau satu kalimat yang utuh atau belum. Gitu, oke. Nah, karena ini kita menggunakan magic data, maka peraturan di magic data adalah interval antara segmentasi yang satu ini dengan segmentasi setelahnya, jika kurang dari 0,8 second, itu boleh digabung. 0,8 dari mana sama sesuai dengan video pertama saya, dilihat dari garis di atas ini. Selama ini tidak lebih dari 8, maka bisa digabung. Ini ya. Nah, ini kan gap nih, gap antara segmen yang nomor 5 dengan segmen yang nomor 6. Karena ini cuma 1, 2, berarti ini cuma 0,2 second, berarti ini boleh digabung. Oke? Cara menggabungnya bagaimana? Kita tinggal klik arah bawah di segmen yang mau digabung dengan yang selanjutnya. Atau arah atas dengan segmentasi yang sebelumnya. Saya ulangi ya. Cara menggabungkan antara nomor 5 dan nomor 6 adalah memakai arah bawah ini. Jadi, kalau arah bawah gini, nomor 5 sama nomor 6 gabung. Atau, nomor 6 diklik arah atas akan menggabung antara nomor 6 dan nomor 5. Oke, saya coba dulu ya. Nomor 5 saya gabungkan dengan nomor 6. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y Itu cara merging segmen. Oke, merging segmen sangat-sangat mudah di Magic Data. Kita hanya butuh arah bawah atau arah atas sesuai dengan kebutuhan mana yang mau digabung. Nah, sekarang langsung nyambung ke good at semantics. Good at semantics itu apa tadi? Kita harus memastikan satu di segmen ini adalah satu kalimat utuh. Sedangkan kita lihat di sini, ini sepertinya, karena saya sudah hampir hafal ya, Spanish ya. Sepertinya ini adalah kalimat yang menggantung atau kalimat yang belum selesai. Coba kita cek di Google Translate dulu. N. Nah, semantics itu maksudnya apa? Kalimatnya kan harus utuh, sedangkan ini itu masih ada lanjutannya. N apa gitu kan? Kita ke bahasa Indonesia dulu deh biar nggak bingung. Indonesia. Dan, nah, kalau semua ada orang nih ngomong gitu ya, terus habis itu dia masih bilang dan gitu kan, berarti kan kalimatnya belum selesai tuh. Berarti kita harus digabungkan dengan kalimat setelahnya yang berada di segmen sekarang segmen nomor 6 karena segmen nomor 6 udah digabungkan tadi ya jadi satu kesatuan segmen 5. Berarti ini masih harus digabung lagi dengan segmen setelahnya. Oke, kita coba dulu ya. bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y te consulto, bien. Kita save dulu. Kita cek dulu ke Google Translate. Saya bertanya kepada Anda. Nah, pertanyaannya apa nih? Berarti kan masih belum selesai. Kita gabung lagi dengan setelahnya. Karena ini masih kurang dari 0,8 second. Gabung lagi bawahnya. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y te consulto, más o menos cuántas comidas al día te dio. Kita kopas. Jangan lupa ini dikasih spasi ya nanti. Nah, kalau gini kan sudah satu keutuhan kalimat tuh. Dan saya ingin menanyakan kira-kira berapa kali sehari dia memberi Anda makan. Ya kan? Berarti at least kalimatnya ini kita sudah tahu utuh. Berarti ini satu segmentasi yang sudah good. Gitu. Nah, tugas kita apa? Apakah tugas kita sampai sini saja? Tidak.
setelah semantiknya sudah bagus, karena ini juga kurang dari 15 second, jadi peraturannya tadi ya, bisa digabung jika kurang dari 0,8 second, dan bisa digabung selama dia kurang dari 15 second. Kita lihatnya dari sini, duration 8,6, berarti masih oke. Gitu. Langkah selanjutnya adalah dibenerin nih tanda bacanya. Bisa kasih koma di sini. Te consulto spasi mas o meno quanta comida al dia tedio. Kalau saya nggak salah dengar di sini tadi ada filler word yang belum terisi. Kita cek lagi ya, kita play lagi. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y te consulto, más o menos cuántas comidas al día te dio. Bien, Ini yang sudah kita bahas di video kedua tentang modal words atau starter atau redundant words, itu harus ditulis. Oke, jadi selain kita good at semantics ini tadi, kita juga harus perhatikan punctuation atau tanda baca sesuai dengan video kedua ya, sama kasih filler words jika memang diucapkan gitu. Ini maksudnya adalah good at semantics. Kita coba cari case lain, oke? Y mira, definamos un poquito lo que viene siendo Kok bisa saya pilih female ya tadi? Nah ini, Imira di sini por qué. Nah, Ensila. Nah ini por qué, ini jelas nggak selesai. Ini juga harus bisa kita gabung. 3 second dengan 6 second, masih 9 second, masih oke. Kita langsung gabung. Y mira, definamos un poquito lo que viene siendo dieta, porque en sí la palabra dieta no define a un tipo de comida que te va a restringir. Y mira, definamos un poquito Nah, kita cek dulu sebelahnya. que comas, 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 que comas algo, que comas, que comas algo. Simplemente es una forma de comer diferente, que comas, que quizás te va a ayudar mucho mejor que la actual que llevas, que quizás te va a ayudar que comas algo. Simplemente es una forma de comer diferente que quizás te va a ayudar mucho mejor que la actual que llevas. Oke. Ini satu keutuhan. Yang nomor 6 Y mira, definamos juga un poco. satu keutuhan. Kenapa kok saya bedakan tadi setelah restringir ini tidak saya gabung? Karena saya cek aja nih. Ini make sense aja, maksudnya sensing aja nih. Kan membatasi Anda, tuh kan. Berarti ini sudah kalimat utuh. Untuk setelahnya kita cek Que comas. isinya apa. Hey, makanlah sesuatu. Nah, berarti kan ini sudah kalimat selanjutnya. Which means segmentasi nomor 6 dan segmentasi nomor 7 ini sudah bagus. Loh, kenapa kok nggak digabung lagi? Kan itu kurang dari 0,8 second. Hey, kalau seumpama keduanya ini digabung, dia lebih dari 15 second. Jadi nggak bisa. Kita harus ingat rules itu. Meskipun ini kurang dari 0,8 second, tapi berhubung dia kalau digabung lebih dari 15 second, maka tidak bisa. Kita harus pecah menjadi 2 segmen yang berbeda, gitu. Oke, jadi di video kali ini kita langsung membahas masalah good at semantics sama merging segment. Terus maksudnya reasoning itu apa? Nah, reasoning ini akan saya jelaskan. Banyak orang di transkripsi, khususnya untuk orang-orang awal untuk transkripsi, mereka itu bingung dengan yang namanya, komprehensi mereka di guideline tentang tulis yang Anda dengar. Tulis yang Anda dengar. Nah, ini. Maksudnya tulis yang Anda dengar, ini bukan berarti kita semua itu hanya menulis sesuai dengan yang kita dengar, katanya wis gak ngurus wis, pokoknya saya mendengar kata itu saya tulis. Nggak seperti itu. Maksudnya tulis yang Anda dengar ini, case-nya kalau di bahasa Inggris, itu semisal ya ada plural atau tidak plural. Biasanya kan kayak apa ya? Semisal kayak book atau books, gini kan. Contoh, satu kalimat bahasa Inggrisnya itu kok kebetulan seharusnya mereka pakai books, those books, gitu ya. Those itu kan untuk banyak ya, those books. Harusnya kan tulisnya kan gini. Tapi berhubung si speakernya bilang those book, nggak ada S-nya, maka kita harus those book.
mengikuti apa yang diomongkan speaker. Inilah yang dimaksud di guideline, tulis yang Anda dengar. Oke, saya ulangi ya. Jadi, misal kita itu ada case di sini, itu gini, those book are gini. Untuk grammarnya memang wrong, memang salah. Tapi di rules-nya guidelines untuk transkripsi, kita tidak perlu membetulkan grammarnya. Kita hanya menulis sesuai yang kita dengar seperti yang itu tadi. Those book salah di grammar, ya, tapi sesuai yang kita dengar. Atau this book, tapi si speakernya ngomongnya these books, ada S-nya, maka kita harus tetap nulisnya these books meskipun grammarnya salah. Itulah yang dimaksud tulis yang Anda dengar. Gitu. Nah, terus habis itu contohnya itu berguna untuk apa? Misal seperti ini. Misal di sound yang kita kerjakan, misal sound ini ya, yang kita kerjakan itu yang berhubungan dengan delivery. Misal kayak apa ya? In your address, atau mungkin kayak package, atau mungkin kayak late delivery, atau misal in warehouse, barangnya masih di gudang dan sebagainya. Itu kan terms dari delivery itu dah. Nah, karena kita tahu yang kita kerjakan adalah tentang pengiriman, berarti kita harus tahu nih terms-termsnya di pengiriman-pengiriman. Contoh, signature, timestamp, photograph, kayak gitu. Stage of shipping, itu tadi warehouse atau gudang, package travels, approximately time atau apa gitu, failed delivery attempt, dan sebagainya. Contoh, semisal si customernya itu dia blabbering itu apa ya? Ngomongnya itu agak rancu, kita nggak tahu apa. Dia kita itu dengarnya itu kayak gini. Apa ya? Misal stem yang berhubungan dengan stem, misal getting stamp gitu ya. Atau ini dia bilangnya time stamp gitu ya, tapi atau rubber stamp, postage stamp gitu ya. Karena kita itu nggak tahu apa, kita harus cari. Ini kan misal ya, dia postage stamp gini ya. Tapi kita harus cari yang misal ya orangnya bilangnya our stamp gitu. Tapi ada H-nya gitu. Kalau semama kita nulisnya H stamp, itu kayak kurang cocok ya. Nah, kita cari aja yang cocok. Postage stamp misal. Oh, nanti Google itu dia ngasih tahu, oh maksudnya postage stamp gitu. Ini agak bener nih dengan yang diomongkan dengan speakernya. Kayaknya emang postage stamp deh. Nah, kita gabung nih dengan kalimat yang diomongkan sama speakernya. Oh, ternyata memang cocok pakai postage stamp. Berarti memang dia ngomongnya postage stamp gitu. Paham ya untuk reasoning ya? Jadi, kembali lagi, reasoning itu adalah kita menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Gitu. Bukan berarti tulis yang sesuai yang Anda dengar. Kalau yang sesuai Anda dengar, tapi karena kita salah memahaminya, maka kita akan, apa ya namanya, ngawur. Maksudnya kayak, ya yang sesuai yang kita dengar aja. Misal itu tadi H-stamp ya saya tulis aja kayak gini. H-stamp. Tapi jadi meaningless gitu loh. Jadi dia nggak ada artinya, dan itu mengurangi akurasi dari transkripsi Anda, mengurangi nilai Anda. Akurasinya jelek, nanti kerjaan tim juga jadi berpengaruh. Gitu. Inilah yang dimaksud reasoning dan kunci akurasi yang paling diconsider di transcription job. Oke? Jadi untuk kali ini memang agak sedikit rumit ya. Kita membahas tentang semantiksnya harus betul, segmennya harus di-merge sesuai dengan guideline, sama reasoning itu tadi. Beda dengan tulis yang Anda dengar itu tadi yang sesuai dengan penjelasan saya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari 1 sampai 3. Next time mungkin saya akan membuat di platform lain, misal kayak Data Plus, atau mungkin ada yang minta di Matrix Go, tapi saya masih belum ada project itu sih. Cuman kalau ada kesempatan ya saya akan kulas itu, sama kalau mungkin ada Speech Ocean nanti juga saya akan bikin. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.